Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas struktur komen. Di sini ada struktur perintah dasar untuk iOS. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Seperti di bawah ini. Kata kunci ini adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi dan gambar protokol IP. Lalu ada argumen adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna. Di gambar adalah ini. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap termasuk kata kunci dan argumen, tekan tombol enter untuk mengirimkan perintah ke penerjemah perintah. Lalu ada pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah, seperti yang diidentifikasikan dalam tabel di bawah ini. Huruf menunjukkan perintah dan kata kunci yang Anda masukkan secara harfiah seperti yang ditunjukkan. Huruf miring menunjukkan argumen yang Anda berikan nilainya. Lalu ada tanda kurung siku menunjukkan elemen opsional. Ada tanda kurung kurawal untuk menunjukkan elemen yang diperlukan. Tanda kurung dan garis vertikal dalam tanda kurung siku menunjukkan pilihan yang diperlukan dalam elemen opsional. Misalnya, sintaks untuk menggunakan perintah description adalah string description. Argumennya adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah description biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan tujuan suatu antarmuka, misalnya memasukkan perintah description connect to the main headquarters office which menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi. Contoh berikut menunjukkan konversi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah iOS. Ada ping IP address adalah ping dan argumen yang ditentukan oleh pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya ping 10.10.10.5. Traceroute IP address, perintahnya adalah traceroute dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan, misalnya traceroute 192.168.254.254. Jika suatu perintah rumit dengan banyak argumen, Anda mungkin melihatnya direpresentasikan seperti di bawah ini. Perintah tersebut biasanya diikuti dengan deskripsi terperinci mengenai perintah dan setiap argumennya. Referensi perintah Cisco iOS adalah sumber informasi utama untuk perangkat iOS tertentu. Ada fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks menunjukkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah, perintah mana saja yang dimulai dengan karakter atau sekelompok karakter tertentu, argumen dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tertentu. Untuk mengakses bantuan peka konteks, cukup masukkan tandanya di CLI. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah basis perintah mengevaluasi perintahnya dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut.
Lalu di sini ada video yang membahas bantuan sensitif konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Lalu ada hotkey dan shortcut. CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasikan pilihan yang unik. Misalnya, pilihan configure dapat dipersingkat menjadi conf. Karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf, versi yang lebih pendek lagi adalah con. Tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan con. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Tabel di bawah ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Ada papan tulis untuk menyelesaikan entry nama perintah parsial, ada spasi mundur untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor, ada Ctrl D untuk menghapus karakter pada kursor, lalu ada Ctrl K menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir baris perintah, lalu ada Escape D menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir kata, lalu ada Ctrl U atau Ctrl X untuk menghapus semua karakter dari kursor kembali ke awal baris perintah, lalu ada Ctrl W untuk menghapus kata di sebelah kiri kursor, atau Ctrl A untuk memindah kursor ke awal baris. Lalu ada panah kiri atau Ctrl P untuk memindahkan kursor ke karakter yang kiri. Lalu ada Escape B memindahkan kursor kembali ke satu kata kiri. Lalu ada Escape F memindahkan kursor maju satu kata ke kanan. Lalu ada panah kanan atau Ctrl F untuk memindahkan kursor satu karakter ke kanan. Lalu ada Ctrl E untuk memindahkan kursor ke akhir baris perintah. Lalu ada panah atas atau Ctrl P untuk mengingat perintah sebelumnya dalam buffer riwayat dimulai dengan perintah terbaru. Lalu ada panah bawah atau Ctrl N untuk beralih ke baris berikutnya dalam buffer riwayat. Lalu ada Ctrl R atau Ctrl I atau Ctrl L menampilkan kembali perintah sistem dan baris perintah setelah pesan konsol diterima. Catatan, meskipun tombol delete biasanya menghapus karakter di sebelah kanan prompt, struktur perintah use tidak mengenali tombol delete. Bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, IOS akan menampilkan perintah dalam tanda petik strip more strip. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan saat perintah ini ditampilkan. Yaitu ada masukan kunci untuk menampilkan baris berikutnya, ada tombol spasi untuk menampilkan layar berikutnya, dan bintang untuk mengakhiri string tampilan kembali ke perintah sebelumnya. Bintang kecuali Y yang menjawab iya pada perintah dan perintah seperti bila spasi. Tabel ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi, yaitu Ctrl C bila dalam mode konfigurasi apapun, mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode eksekusi istimewa bila dalam mode pengaturan yang kembali ke prompt perintah. Lalu ada Ctrl Z saat dalam mode konfigurasi apapun, mengakhiri kode konfigurasi dan kembali ke mode eksekusi istimewa. Lalu ada Ctrl Shift 6 urutan pemutusan serbaguna yang digunakan untuk membatalkan pencarian DNS, trace route, ping, dan sebagainya. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang hotkey dan minasan. Jadi seperti itu dulu video kali ini.